Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Nabi adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh umat manusia untuk membimbing ke jalan yang lurus. Di agama Islam sendiri terdapat 25 nabi, mulai dari Nabi Adam hingga Nabi terakhir Muhammad SAW. Namun ada beberapa ulama yang menganggap bahwa terdapat beberapa nabi yang masih hidup. Dan hal ini pun kerap kali menjadi perdebatan panjang oleh para ulama. Berikut beberapa nabi yang konon katanya masih hidup. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi kalian untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam. Nabi Khidir alaihissalam. Meski tidak tercatat secara resmi dalam kisah 25 nabi dan rasul, namun Nabi Khidir dikenal dalam kisah perjalanan Nabi Musa alaihissalam, yang dikenal sebagai sosok yang cerdas dan penuh filosofi. Keberadaan Nabi Khidir adalah hal yang sampai saat ini menjadi kontroversi bagi para ulama. Juga hal mengenai masih hidup tidaknya Nabi ini. Namun mayoritas ulama dan aulia mengatakan Nabi Khidir alaihissalam masih hidup. Syekh Yusuf An-Nabhani mengatakan, keterangan bahwa Nabi Khidir masih hidup adalah sudah menjadi ketetapan para wali dan didukung oleh para ahli fikih, ahli usul, dan hampir mayoritas ahli hadis. Begitulah yang dikatakan oleh Syekh Abu Amr bin As-Salah yang dinukil oleh An-Nawawi dan menyetujuinya. Syawahid Al-Haq halaman 198 hingga 200. Juga dikatakan dalam Musnad Abu Usamah diterangkan, Nabi Khidir di samudra dan Nabi Ilyas di daratan. Mereka bertemu tiap malam di samping tembok yang dibuat oleh Zulkarnain. Syahwid Al-Haq halaman 200 tentang 4 hadis yang dibawakan Ibnul Jauzi. Al-Hafiz Al-Munawi mengatakan bahwa hadis tentang ini dhaif, akan tetapi menjadi kuat atau hasan karena banyaknya riwayat dengan lafaz yang berbeda-beda, termasuk dalam Al-Mustadrak. Kesimpulannya, hadis-hadis tadi adalah hasan atau sahih, bukan lagi dhaif. Farid Al-Qadir, Juz 3 halaman 618 hingga 619. Syekh Yusuf An-Nabhani menambahkan, sejumlah masyayikh besar bahkan tak terhitung jumlahnya, ada yang pernah berkumpul satu majelis dengan Nabi Khidir. Izzuddin bin Abdissalam saat ditanya apakah Nabi Khidir masih hidup, beliau mengatakan, demi Allah, 70 para siddiqin menggambarkan bahwa mereka melihat Nabi Khidir dengan mata kepala mereka. Namun ada juga ulama besar muhadditsin ahli hadis yang berpendapat lemahnya riwayat yang menyatakan bahwa Nabi Khidir masih hidup. Wallahu a'lam. Nabi Idris. Berbeda dengan Nabi Khidir yang masih menjadi perdebatan, Nabi Idris sudah diketahui dengan jelas jikalau Nabi ini masih hidup di surga. Nabi ini hidup di langit keempat. Namun ada ulama yang berpendapat Nabi Idris ada di langit ke-6, langit ke-7, dan di surga. Awal mula Nabi Idris bisa berada di surga yaitu bermula ketika Allah memerintahkan malaikat maut untuk mencabut nyawa Nabi Idris. Ketika malaikat maut mendatangi Nabi Idris dan menyampaikan tujuannya, Nabi Idris pun setuju dengan syarat. Syaratnya yaitu setelah dicabut nyawanya dia ingin dihidupkan kembali. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan permohonannya. Lalu Nabi Idris dibawa ke akhirat oleh malaikat maut untuk melihat kondisi umat manusia yang ada di sana. Lalu tiba-tiba Nabi Idris meminta izin kepada malaikat untuk mengambil sepatunya yang tertinggal di surga. Malaikat pun mengizinkannya. Saat mengambil sepatunya di surga, malaikat lantas mengajak Nabi Idris pulang. Namun Idris tidak ingin keluar dari surga. Ya Idris, keluarlah. Tidak, wahai malaikat maut. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman bermaksud, setiap yang berjiwa akan merasakan mati. Surah Ali Imran ayat 185. Sedangkan saya telah merasakan kematian. Dan Allah berfirman yang bermaksud, dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Surah Maryam ayat 71. Dan saya pun telah mendatangi neraka itu. Dan firman Allah lagi yang bermaksud, dan mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan daripadanya syurga. Surah Al-Hijr ayat 48. Maka Allah menurunkan wahyu kepada malaikat maut itu, biarkanlah dia, karena aku telah menetapkan di azali bahwa ia akan bertempat tinggal di syurga. Nabi Ilyas alaihissalam. Ad-Daraqutni riwayat dari Ibnu Abbas, Nabi Khidir dan Nabi Ilyas bertemu setiap tahun saat musim haji, dan mereka berdua saling mencukur tahallul kepala satu sama yang lain.
Ibnu Hajar mengatakan sanadnya lemah. Sementara riwayat Ahmad dan Al-Azzud dan At-Tabarani dengan penambahan mereka berdua berpuasa Ramadan di Baitul Maqdis, Ibnu Hajar mengatakan sanadnya hasan. Sahabat beriman dikisahkan dalam hadis tersebut jika Nabi Khidir dan Nabi Ilyas selalu bertemu di musim haji. Hal ini pula yang membuat para ulama berpendapat Nabi ini masih hidup. Tak jauh berbeda dengan Nabi Idris tadi, suatu masa malaikat maut bermaksud datang kepada Nabi Ilyas untuk mencabut nyawanya. Namun Nabi Ilyas menangis kepada malaikat maut. Setelah ditanya mengapa, Nabi Ilyas mengaku bersedih meninggalkan dunia, sebab tak akan memiliki kesempatan lagi untuk berzikir kepada Allah. Allah pun mendengar kesedihan Nabi Ilyas, lalu menurunkan wahyu agar malaikat maut menunda pencabutan nyawa Nabi Ilyas. Hingga kini Nabi Ilyas diduga masih hidup dan terus berzikir pada Allah. Nabi Isa alaihissalam. Sahabat beriman, umat Nasrani meyakini bahwa Isa al-Masih wafat dalam kayu salib pada hari Jumat. Hari itu kemudian disebut Jumat Agung. Sedangkan menurut akidah Islam, secara jelas dan tegas Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 157 memberikan bantahan tentang penyaliban Nabi Isa alaihi salam yang artinya mereka tidaklah membunuh Isa dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa. Para ahli tafsir bersepakat bahwa Nabi Isa alaihi salam tidak pernah disalib, sebagaimana ditegaskan dalam surah An-Nisa ayat 157 tadi. Orang yang meninggal dalam kayu salib tersebut sebetulnya adalah seorang yang oleh Allah Subhanahu wa taala diserupakan dengan Nabi Isa alaihi salam. Banyak pihak meyakini ia bernama Yudas Iskariot. Pada kasus penyaliban ini para ahli tafsir dalam Islam bersepakat satu pandangan. Namun berbeda dengan pertanyaan apakah Nabi Isa benar-benar telah wafat. Mereka tidak bersepakat. Para ahli tafsir dalam Islam memang terbelah dua dalam menyikapi apakah Nabi Isa alaihissalam telah wafat atau masih hidup. Mereka memiliki argumentasi masing-masing yang pada intinya mereka berbeda dalam menafsirkan surah Ali Imran ayat 55, surah Al-Maidah ayat 117 dan 144, serta surah An-Nisa ayat 159. Perbedaan penafsiran terjadi terutama dalam memaknai kata mutawaffika yang terdapat dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 55 sebagai berikut. Beberapa ahli tafsir meyakini bahwa kata-kata mutawaffika yang artinya mewafatkan engkau pada ayat tersebut bermakna sesuai dengan arti leksikal atau makna di lahirnya, yakni wafat atau mati. Dengan pemahaman seperti itu mereka meyakini bahwa Nabi Isa alaihissalam benar-benar telah diwafatkan oleh Allah sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan mereka dalam menafsirkan kata-kata warafi'uka yang artinya Allah mengangkat engkau Nabi Isa sebagaimana terdapat dalam surah Ali Imran ayat 55, bukan dalam arti bahwa Allah mengangkat ruh dan jasmani beliau ke langit, tetapi Allah mengangkat derajat Nabi Isa alaihissalam tinggi-tinggi sebagaimana Allah mengangkat derajat para nabi lainnya. Jadi yang diangkat oleh Allah menurut para ahli tafsir tersebut bukan fisik dan rohani Nabi Isa alaihissalam, melainkan hanya derajatnya sehingga bersifat immaterial. Beberapa ahli tafsir lainnya meyakini bahwa Nabi Isa alaihissalam belum wafat atau masih hidup, berdasarkan pemahaman bahwa kata mutawaffika pada surah Ali Imran ayat 55 tidak bermakna leksikal, mewafatkan engkau, tetapi bermakna konstekstual, yakni menidurkan engkau. Sebagaimana dijelaskan Ibnu Katsir bahwa yang dimaksud dengan al-wafatu atau wafat terkait Nabi Isa alaihissalam adalah an-naum yang artinya tidur. Meskipun terdapat dua kubu ahli tafsir yang berbeda pendapat tentang sudah wafatnya Nabi Isa alaihissalam, namun sebagian besar umat Islam sepakat bahwa Nabi Isa alaihissalam masih hidup. Wallahu a'lam bishawab. Mengenai hidup dan meninggalnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya.